Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 pengembangan media pembelajaran berbasis digital yang beranggotakan yang pertama ada rekan saya. Saya adalah Tasya Mauli dengan NIM 23129298. Saya Rudatul Kolbi dengan NIM 23129235. Saya Demara Fitri dengan NIM 23129017. Saya Ratunisa dengan NIM 23129328. Sari dengan NIM 23129017. Baiklah, di sini kami akan menampilkan video simulasi pembelajaran dengan materi perubahan bertugas untuk mata pembelajaran IPA yang digunakan untuk PSBB kelas 3 SD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Pagi, Bu. Gimana? Ada sarapan tadi pagi anak ibu nih? Lupa. Oh, kok lupa? Terlambat. Nanti itu gak fokus loh dengan materi dari ibu. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu kak ya. Ya, Oke. Bu. Siapa sini ketuanya? Saya, Bu. Oke, Evi. Evi bisa pimpin doa kan? Bisa, Bu. Silakan pimpin doanya, Evi. Bersiap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, udah siap. Ibu absen dulu kali ya. Ya, Bu. Ada nggak yang hadir hari ini? Tidak, Bu. Oke, kita absen dulu dari Demara Fitri. Ada, Bu. Khaira Tunisa. Hadir, Bu. Tasari. Hadir, Bu. Rodatul Kolbi. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya, lengkap ya. Baiklah, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Ya, Bu. Ada yang bisa jadi pemimpin? Aku. Oke, bisa. Silakan. Ayo teman-teman berdiri. Oke, kita sekarang nyanyi lagu Halo Bandung ya. Oke, Bu. Hafal kan? Hafal, Bu. Siap ya. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari ku berebut kembali. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari ku berebut kembali. Oke, terima kasih Nisa. Silakan duduk kembali kami. Baik, anak-anak ibu udah tahu belum apa materi yang akan kita pelajari hari ini? Belum, Bu. Di sini ibu udah siapin modul mengenai materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu
benda. Wujud benda. Anak-anak ibu tahu nggak apa itu perubahan wujud benda? Belum. Oke, baik ibu semuanya. Di sini capaian pembelajaran pada materi perubahan wujud benda. Benda itu di akhir fase ini, peserta didik mengamati fenomena dan peristiwa secara sederhana dengan menggunakan panca indera dan dapat mencatat hasil pengamatannya dengan menggunakan panduan peserta didik, mengidentifikasi pertanyaan yang dapat diselidiki secara ilmiah, dan membuat prediksi berdasarkan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Peserta didik juga mengidentifikasi dan menganalisis perubahan wujud benda serta menjelaskan proses perubahan bentuk wujud benda dalam kehidupan sehari-hari seperti mencair, membeku, mengembun, menguap, menyublim, dan besar. Oke, kemudian tujuan pembelajaran dari materi kita ini ada dua, yaitu peserta didik dapat melakukan percobaan dengan urut. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda yang terjadi dengan benar. Oke, udah paham ya dengan tujuan pembelajaran kita hari ini? Selanjutnya kita akan masuk kepada materi. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita exhibiting dulu ya. Oke, kita mulai. Tempo fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, oke anak-anak, ibu punya sebuah video yang bisa disaksikan sama anak-anak untuk memahami bagaimana perubahan wujud benda. Oke, ibu putar ya. Ya, Bu. Hari ini panas sekali, jadi haus terus. Semoga ibu berhasil ya, biar air minumannya cepat dingin. Cika, tunggu ya, airnya belum dingin. Ya ampun, aku lupa beras kita masih ada di kulkas. Tidak, kenapa minumannya jadi begini? Kenapa dia? Ya, airnya udah mengaras menjadi es batu sih kak. Ya, berarti nggak bisa diminum dong kalau airnya udah jadi padat. Kenapa Cika? Aku penasaran airnya kemana ya? Nah, dari video tadi kemana airnya? Apa ada yang tahu nggak dari anak-anak ibu? Ada, Bu. Ya, silakan Ebi. Airnya menjadi keras jadi es batu, Bu. Oh, dia menjadi es batu. Kenapa dia jadi es batu? Ada yang bisa jawab? Ya, Lisa. Karena airnya disimpan di tempat yang dingin. Oh, ya benar sekali. Nah, tadi sebelum dimasukkan ke dalam kulkas, airnya bentuknya cair. Setelah dimasukkan ke dalam kulkas berbentuk padat. Nah, padat. Dimana ketika dia memadat itu karena dimasukkan ke dalam suhu yang rendah dalam jangka waktu yang lama. Makanya dia jadi benda cair menjadi benda padat. Nah, hal ini disebut dengan membeku. Coba katakan membeku. Nah, pintar sekali. Oke, kita lanjut ke materi kita. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai perubahan wujud benda. Nah, apa itu perubahan wujud benda? Nah, perubahan wujud benda adalah peristiwa di mana benda itu berubah bentuk dari satu wujud ke wujud lainnya karena perubahan suhu. Seperti video tadi, karena perubahan suhunya dari benda cair berubah menjadi benda padat. Nah, ada bermacam-macam perubahan wujud benda. Yang pertama, mencair. Mencair itu di mana wujud benda yang padat berubah menjadi cair. Contohnya, es batu yang dibiarkan di meja lama-lama akan menjadi cair. Apakah anak-anak ibu pernah melihatnya? Pernah, Bu. Nah, hal itu dinamakan dengan mencair. Oke. Nah, lilin yang dibakar, apa yang akan terjadi kalau lilin dibakar? Meleleh, Bu.
air dimasukkan. Nah, yang tadi namanya apa? Mencair. Oke, tadi udah Ibu tampilkan videonya di mana air yang dimasukkan ke dalam kulkas menjadi membeku. Oke, selanjutnya, nah, pernah tidak anak-anak Ibu memanaskan air di atas kompor? Pernah, Bu. Nah, itu buatkan uap air yang dinamakan dengan menguap. Oke, nah selanjutnya mengembun. Apa itu mengembun? Nah, mengembun terjadi saat udara lembab yang hangat terkena dengan suhu dingin, lalu berubah menjadi tetes-tetes air. Contohnya, kaca jendela di pagi hari. Ada yang pernah lihat? Pernah, Bu. Ada di basah. Nah, itu dikarenakan berembun di saat kaca jendela berembun saat pagi hari karena udaranya yang dingin. Oke, paham anak-anak? Paham, Bu. Oke, nampaknya semua sudah mengantuk ya. Kita stretching terlebih dahulu ya. Oke, Bu. Ya, silakan berdiri semuanya. Kita tetap semangat, bisa kan? Bisa, Bu. Nah, 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat! Yeay! Oke, silakan duduk anak-anak Ibu semua. Sudah bisa fokus kan? Oke, materi selanjutnya itu masih dengan macam-macam perubahan wujud benda. Yang selanjutnya itu Magnetblend. Magnetblend ini adalah perubahan wujud benda dari padat langsung menjadi gas tanpa mencair dulu. Magnetblend terjadi karena zat padat tertentu bisa berubah langsung jadi gas saat terkena udara. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Enggak, Bu. Tidak. Itu seperti kapur barus atau kamper yang disimpan di lemari lama-lama akan habis. Padahal tidak meleleh. Es kering atau dry es di laboratorium langsung menjadi asam putih. Yang selanjutnya yaitu menkristal. Menkristal ini adalah perubahan wujud dari gas menjadi padat secara langsung tanpa melewati bentuk cair. Ini contohnya bisa seperti es salju yang terbentuk langsung dari uap air di udara yang sangat dingin. Oke, lanjut. Kita melakukan pengamatan perubahan wujud benda ini. Kita menggunakan alat indera. Apa aja alat indera yang ada pada manusia? Hidung, lidah, Telinga. tangan, ya. Itu adalah alat pengamatan perubahan wujud benda yang bisa kita rasakan. Oke, mungkin sekian saja materinya. Kita lanjut lagi dengan melakukan penugasan. Oke, baiklah. Setelah mendengarkan penjelasan tentang materi tadi, Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik kepada kalian dan membagi kalian menjadi beberapa kelompok agar Ibu bisa melihat sampai mana pemahaman pembelajaran kalian. Baik, Bu. Kasih, Bu. Jadi tujuan mengerjakan LKPD ini dengan berdiskusi, peserta didik mampu menjelaskan proses terjadinya perubahan wujud benda. Nah, yang terdiri dari nanti kalian isi hari dan tanggal, nama anggota kelompok, dan juga petunjuk pengerjaan untuk LKPD yang pertama. Perhatikan gambar dan pertanyaan mengenai perubahan wujud benda, lalu isilah kolom di bawah soal tersebut. Lalu untuk LKPD kedua, perhatikanlah gambar perubahan wujud benda dan cocokkanlah gambar perubahan wujud benda tersebut dengan nama-namanya. Lalu diskusikanlah dengan teman satu kelompok kalian tentang perubahan wujud benda tersebut. Lalu setelahnya kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baik, Bu. Kasih, Bu.
Ngomong nih, tunjuk-tunjuk itu nih. Gitu nih. Kalau misalnya lagi manasin air terus apa yang terjadi? Menguap. Airnya menguap. Iya. Berarti ada uap ke atas. Air menjadi uap. Menguap. Air menjadi uap. Menguap. Sebutkan satu contoh benda yang dapat berubah dari cair menjadi gas. Air yang dipanaskan. Hingga menguap. Oke. Udah selesai semuanya? Udah. Oke. Kelompok mana nih yang mau maju duluan? Kami yang di belakang duluan. Baik teman-teman semuanya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai materi perubahan wujud benda. Yaitu di sini kami mendapatkan tugas apa yang terjadi pada es batu ketika dipanaskan. Es batu berubah menjadi cair. Ya. Yang kedua, apa yang terjadi pada air ketika dipanaskan. Air menjadi uap atau menguap. Kemudian yang ketiga, sebutkan satu contoh benda yang dapat berubah dari cair menjadi gas. Air yang dipanaskan sehingga menguap. Oke, baik teman-teman, demikian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, baik. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perubahan wujud benda. Nah, untuk gambar nomor 1 itu dari benda cair, air menjadi padat, itu namanya membeku. Terus air yang dipanaskan itu akhirnya mendidih dan disebut dengan menguap. Daun yang berada di suhu dingin akan mengembun, lalu ada tetesan-tetesan air disebut dengan mengembun. Terus lilin yang dipanaskan akan mencair. Nah, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu. Nah, oke anak-anak itu semuanya tadi sudah penyampaian materi, sudah LKPD. Selanjutnya kita masuk ke dalam kuis. Yeay. Oke. Nanti tunjuk tangan ya yang mau menjawab. Oke, soal pertama. Perubahan wujud benda dari padat menjadi cair disebut. Sewu. Oke, Puspita. Membeku. Membeku. B ya. Ya, Bu. Oh, benar. Salah. Mencair. Berarti Puspita harus belajar lagi ya. Iya, Soal Bu. kedua. Ketika kita menyemut pakaian yang basah, lama-kelamaan akan menjadi kering karena terjadi proses. Aku. Oke, Nisa. Penguapan. B. Benar apa salah ya? Yeay. Oke, selanjutnya nomor 3. Kapur barus mula-mula besar dibiarkan di tempat terbuka, lama-kelamaan akan habis atau mengecil. Peristiwa ini disebut. Oke, Azra. C, Bu. Menyembelih. Menyublim. Benarkah apa salah? Yeay. Soal selanjutnya yang keempat. Soal keempat, perubahan wujud benda dari cair menjadi padat disebut. Ayo Demara. Membeku. D ya. Benar apa salah? Betul. Yeay. Soal terakhir. Ketika kita memasukkan es batu ke dalam gelas kaca, tiba-tiba di luar gelas kaca ada titik-titik air atau di luar gelas menjadi basah. Seperti peristiwa ini disebut dengan. Oke, Demara. Mengembun, Bu. B. Yeay. Nah, tadi setelah ada kuis, Sari tadi ada yang salah. Ya, Bu. Apa tadi, Do?
Jadi macam-macam perubahan wujud benda. Yang pertama itu ada Membeku, Bu. membeku. Membeku merupakan perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Yang kedua ada Mencair, Bu. mencair. Perubahan wujud benda dari padat menjadi Cair. Yang ketiga ada Menyublim. menyublim. Perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Yang keempat menguap itu perubahan benda cair menjadi gas. Oke, dari pelajaran kita hari ini apakah ada yang tidak mengerti? Tidak, Bu. Berarti mengerti semuanya ya lah. Ya, Bu. Nah, karena semuanya sudah mengerti, Ibu akan memberi tugas untuk kerjaan kalian di rumah. Buka buku praktek halaman 20. Ya, Bu. Nah, kerjakan nanti nomor 1 sampai 5 dan minggu depan kita akan menjawab pertanyaan yang ada pada buku tersebut. Oke, Bu. Nah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita akan melakukan bersyukur. Siapa yang memimpin? Hebo. Mas Adi, silakan. Oke teman-teman, bersiap, bersyukur mulai. Alhamdulillah.